Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 yang akan membahas data string dan integer. Oke, ini referensi ya, bagi yang masih belum install Android Studio, itu install dulu JDK-nya terlebih dahulu, kemudian baru Android Studio-nya. Dan di situ sudah saya mencantumkan link tutorial untuk install Android Studio, baik dari segi website maupun dari videonya. Yang pertama ada string. Nah, di sini berdasarkan project sebelumnya, tambahkan satu buah text field sehingga tampilan menjadi seperti berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kalau kemarin cuma sampai button submit saja, nah sekarang ini sudah sampai dengan text field hasilnya. Dan untuk komponen tree-nya di sini kita kemarin sudah buat ya, sesuai dengan ID-nya sudah seperti ini semua, txt login, txt pas, edit pas, txt un, edit un, sampai dengan txt tampil. Berarti kita langsung ke Android Studio, menambahkan satu buah text field tampil. Ya, di sini kita akan menambahkan ya, text field tampil. Oke, nah di sini untuk ID-nya jangan lupa dirubah. Karena tadi kita pakai txt tampil. Ya, di sini refaktor saja. Kita lanjut lagi. Oh ya, ini belum ya. Kita kasih dulu constraint-nya. Seret dulu ke bawah. Spionnya kita kaitkan. Di bawahnya submit. Kiri kanannya ditarik ya. Ya, ini udah. Nah, karena ini masih di tengah, karena kiri kanannya ini sudah kita kaitkan dengan parent, maka di sini untuk layout width-nya kita ubah menjadi 0 dp atau match constraint. Ya, untuk layout height-nya kita tetap kasih wrap content. Oke, sudah selesai di sini. Kita sudah berhasil menambahkan satu buah text field yang mana atasnya terkait dengan button submit dan kiri kanannya terkait dengan parent kiri dan parent kanannya. Kita kembali ke slide. Nah ini, sehingga source code pada activity underscore main XML adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita menambahkan satu buah text field, nanti hasilnya seperti ini ya. Kita lihat Android Studio-nya. Nah ini code-nya untuk text field-nya. Nah, ini dianya ya, yang tadi kita tambahkan. Jadi dia otomatis nambah di sini. Oke, next, lanjut lagi ke slide. Nah, ini kemudian tambahkan tag Android on click tampil data pada button submit. Jadi di sini nanti on click di sini, jadi buttonnya itu akan menjadi trigger. Jadi di sini kita menambahkan Android on click. Tag Android Studio. Ya, di sini menambahkannya. Kita ke tab desain dulu ya. Nah, di sini kalian cek dulu ya, klik dulu button submit-nya, karena di button submit ini yang bakal kita beri trigger. Nah, di sini kalian bisa cari di Windows Attribute-nya, on click. Ketik saja on click. Nah, di sini untuk on click-nya kita isi dengan nama tampil underscore data. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Terus tampil underscore data. Itu on click si button submit. Kalau sudah tekan tombol enter, masih merah, tidak apa-apa ya, masih merah. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke slide. Oke, ini udah. Next, nah ini pada tab main activity.java ketikkan kode sebagai berikut. Nah ini ya yang tadi kalau kita ngedesain layoutnya itu ada di activity underscore main.sml. Nah sekarang kita mainnya di tab main activity.java. Sini berarti di main activity.java-nya. Kemudian kita lihat di slide. Nah di sini kita akan menambahkan library-library yang bakal kita gunakan untuk memanggil string ini ya.
Nah, di sini setelah kita menambahkan library, kemudian kita akan mengidentifikasikan view-view yang kita gunakan. Kemudian di sini kita menyambungkan view dengan ID yang ada di activity_main.xml. Kita langsung saja. Oke, di sini tadi yang pertama karena kita menggunakan edit text. Kenapa pakai edit text? Kenapa pakai edit text? Karena di sini bisa dilihat ya. Ini kan edit text nih, username. Nah, ini username dan password ini menggunakan edit text. Makanya di sini kita menambahkan edit text. Kemudian edit text ini kita kasih nama. Karena edit text-nya itu ada username sama password. Nah, di sini kita kasih nama UN. Kemudian nah, ini kalau dia masih merah, ini ya. Kalau dia masih merah, di sini kalian bisa lihat kalau saya taruh di sini. Nah, ini muncul message. Nah, ini ya, cannot resolve symbol edit text. Tidak bisa menyelesaikan simbol edit text. Maka di sini kita harus import class. Klik saja import class-nya. Nah, ketika kita import class, nanti di sini dia otomatis nih. Import Android widget edit text. Jadi maksudnya di sini sebelum kita menggunakan edit text ini, kita harus memanggil dulu library yang menyimpan widget si edit text ini. Jadi ini UN sama pas, ini kita sendiri yang kasih namanya ya, bebas. Kalau kalian mau kasih nama username, password itu bebas. Nah, kemudian berikutnya kita akan menggunakan text view karena text view itu yang akan kita jadikan untuk menampilkan output yang kita inginkan. Oke, di sini nah, sini bisa kelihatan ya Android titik widget text view alt enter. Di sini saya tampilkan dulu ya hasilnya ya. Di sini saya tulis tampil. Kalau dia masih merah kayak gini, kita klik, kemudian nanti dia muncul ya di sini ya. Nah, ini cannot resolve symbol text view. Import class nih, kalian lihat ya di sini ya, cuman ada bundle, edit text sama add compat activity. Nah, di sini ketika saya klik ini ya, oke. Nah, ini cannot resolve symbol text view. Nanti ketika kita import kelas, nah dia otomatis nambah import Android widget text view. Bebas kalian mau menambahkan, mengetikkan dulu di sini kelas yang akan dipakai, atau kalian langsung otomatis nanti di sini menambahkannya. Jadi kita tidak perlu ketik, itu bebas. Tergantung kalian lah, senyamannya kalian, sukanya kayak gimana. Kemudian selanjutnya kita masuk ke slide. Nah, kita sudah mendefinisikan library, kemudian menyambungkan widgetnya. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan widget yang ada di activity main. Di sini bakal kita sambungkan ya. Oke, kita langsung ke Android Studio-nya. Nah, di sini udah. Nah, di sini masih abu-abu ya. Kalau di abu-abu, berarti di sini belum terpakai variabelnya. Nah, di sini kita kasih nama karena kita tadi pakai UN, berarti di sini UN sama dengan, karena UN itu edit text. Oke, kemudian find view. Nah, RID. Nah, di sini kita akan menyambungkan. UN ini kan untuk menampung username ya. Kita buat variabel username, variabel UN untuk main activity.java-nya. Nah, di sini kalau ada R.ID titik. Nah, ini kita disuruh menyambungkan dengan yang ada di sini tadi, yang kita activity main XML. Yang di sini nih, input username Anda. ID-nya tadi kan kita menggunakan EDUN. Nah, berarti di sini ID-nya juga kita sambungkan dengan EDUN. Nah, itu sudah username. Kemudian berikutnya kita akan menyambungkan password. Sini saya kasih nama pas, kemudian edit text, ya, find view. Kemudian sambungkan lagi variabel pas ini dengan ID si password yang ada di activity main.xml. Biasanya dia otomatis ya. Nah, ini muncul ada id pass, ada edun. Oke, tinggal dipilih saja, jangan lupa titik komanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kita lihat di slide-nya. Ya, tampil. Tampil di sini yaitu untuk output hasilnya tampil sama dengan text view.
Oke, kita ke studio. Sini kita kasih nama tampil. Kemudian karena tampil itu bentuknya text view, maka kita tulis text view. Ya, ID. Nah, kemudian tadi ID dari si tampil itu kan yaitu txt tampil. Nah, sudah selesai untuk mengidentifikasikan variabel edit text, text view, kemudian menyambungkan variabel ini dengan layout-nya, ini sudah kita sambungkan. Selanjutnya, kita masuk ke slide. Nah, selanjutnya di sini ada public void tampil data view. Nah, ini adalah fungsi dari triggernya. Jadi, trigger itu maksudnya pencetus. Jadi, ketika kita klik tombol button, karena tadi kan kita taruh on click-nya itu, on click tampil underscore datanya itu di button submit-nya ya. Nah, jadi di situ nanti ketika kita klik button submit-nya, nanti dia bakal keluar ini. Ini adalah perintahnya. Oke, kita langsung saja ke Studio. Di sini public void tampil data. Tampil data ini nama on click tadi yang kita buat. Kemudian view. Oke, di sini masih merah ya. Kalau masih merah ini enggak apa-apa. Nah, ini kalau kita arahin di sini, kita agak tahan sedikit. Di sini ada cannot result symbol view. Nah, kita bisa lihat ya di atas ini ya ada OS bundle, ada edit text sama ada text view. Kalau kita tambah lagi di sini, nah ini kita tunggu ya. Nah, ini cannot resolve symbol view import class. Kita pilih import class saja karena untuk memanggil view itu kita harus mengimport sebuah kelas. Nah, yaitu kelas view. Nanti dia otomatis nambah di atas sini. Oke, sudah. Kemudian berikutnya baru kita membuat variabel untuk menampung isi dari si username dan passwordnya. Sini nanti string. Kemudian saya kasih namanya sun. Supaya tahu S ini maksudnya string ya. UN ini nama dari ini nih. Nah, dari sini saya ngambilnya S ini stringnya. Kemudian di sini kita bisa string soon, kemudian UN get text to string. Kemudian lanjut lagi, di sini ada string lagi untuk passwordnya. Karena passwordnya tadi saya variabelnya kasih nama pass ya di sini. Berarti di sini nanti saya kasih nama string s pass sama dengan pass get text to string. Titik koma. Kemudian berikutnya, nah di sini sudah ada tampil titik set text. Nah, buka kurung, di sini kita mau menampilkan informasi apa yang bakal tampil. Kita kembali ke slide ya. Nah, ini sudah string sun, kemudian un get text to string, un ini tadi variabel yang kita buat. Kemudian di sini ada string spass. Kemudian ini variabel pass yang kita gunakan. Nah, di sini tampil titik set text akun dengan username, soon, dan password pass meminta konfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya. Oke, berarti di sini kita tulis akun dengan username. Nah, kemudian di sini ada petik 2 ditambah dengan sun. Jadi nanti maksud dari petik 2 plus sun ini, nanti dia akan mengambil nilai dari si sun, variabel ini tadi. Kemudian, setelah itu, dan password spass, oke, kemudian ditambah lagi, kita mau menambahkan kata dan password. Kemudian di sini ada petik 2. Petik 2 ini kita isikan dengan space-nya. Kemudian aku dengan username sun dan password space meminta konfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya. Tambah, kalau ada kata-kata yang mau ditampilkan itu harus diupdate oleh petik 2. Meminta konfirmasi untuk
masuk ke halaman selanjutnya. Sini titik komanya jangan lupa, kita cek dulu sudah sama belum. Ya, meminta konfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya. Oke, sudah sama. Nah, kalau ini kepanjangan, kalian bisa enter ya, nggak masalah. Bisa di-enter. Kemudian selanjutnya kita akan running project ini jadinya apa. Oke, langsung sukses di sini kita lihat jadinya apa. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sudah nambah satu ya, sudah ada text view hasilnya tadi. Kemudian karena kita sudah mengetikkan codingan di main-activity.java-nya, kita coba untuk username-nya ini kita masukkan misalnya dengan nama Andi. Oke, kemudian input passwordnya saya kasih angka 123456. 123456. Oke, kemudian ketika saya klik button submit jadinya apa? Nah, di sini kalian bisa lihat akun dengan username Andi dan password 123456 meminta konfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya. Jadi, apa yang kita masukkan di plain text ini dan apa yang kita masukkan di plain text username dan plain text password, karena di sini kita masukin Andi, maka di sini dia juga akan mengambil nilai dari si Andinya dan passwordnya 123456. Letaknya itu ada di sini ya. Nah, ini nih, akun dengan username petik 2 plus sun. Nah, ini petik 2 plus sun ini, karena sun ini kan tadi kita sudah buat untuk menampung nilai dari si UN-nya kan. Nah, di sini dia akan mengambil nilai dari string SQN-nya. Dan passwordnya ini kesatuannya ya. Nah, dan password petik 2 plus spas. Meminta konfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya. Nah, kalau hijau-hijau kayak gini, dia tidak mengambil nilai dari apapun. Kalau item-item kayak gini, ada petik 2 plus item, berarti dia mengambil nilai dari yang dimasukkan oleh si usernya. Oke, itu untuk stringnya, data string. Kita lanjut ke slide. Nah, ini ya hasilnya ya, sama ya kayak punya saya ya tadi ya. Silakan nanti dicoba di rumah. Nah, kemudian berikutnya buat project baru dengan nama persegi panjang. Dan di sana layout seperti di bawah ini. Nah, di sini dia menggunakan linear layout ya. Linear layout dengan orientation-nya vertikal. Kemudian kita akan menambahkan dua buah plain text. Plain text dengan ID, ED, PNG, NG, dan ED lebar. Kemudian ada satu buah button, yaitu BT luas. Kemudian satu buat text view yaitu TXT hasil. Baiklah, kita langsung ke Android Studio-nya. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah project baru dengan nama persegi panjang. Nah, karena default dari layout Android Studio itu berupa itu ya, berupa constraint layout, karena di project ini kita akan menggunakan linear layout saja yang sederhana. Jadi di sini, oke, kita rubah dulu layoutnya, klik kanan, kemudian kita pilih convert view, kemudian pilih linear layout. Oke. Ini default dari sebuah linear layout itu vertikal ya. Jadi karena kita berhubung, karena project persegi panjang ini menggunakan linear layout vertikal, berarti dia mengikuti defaultnya. Dan kita disuruh menambahkan dua buah plain text. Oke. Dua buah plain text, kemudian ada satu buah button, kemudian ada satu buah text field. Nah, kemudian di sini kita rubah ya untuk ID-nya namanya. ID-nya di sini kita rubah sesuai dengan di slide tadi, di sini EDPNJMD. Oke, refaktor sama dengan ini juga ED lebar refaktor. Kemudian yang ini ada BT hitung. Bentar, BT apa ya? Oh iya, BT luas, maaf ya. Di sini BT luas. Ya, refaktor. Kemudian di sini text view-nya itu TXT hasil. Kemudian refaktor.
Oke, kemudian berikutnya, nah ini untuk plain text. Ini kan masih muncul ya name-nya ya. Sedangkan kita mau kasih tahu, memberikan informasi ke orang bahwa itu untuk memasukkan input panjangnya. Nah, di sini kita cari di Windows Attribute, cari text, kemudian sini ada name ya. Name-nya ini kita hapus dulu. Nah, kelihatan ya, sini name-nya nggak ada lagi. Kemudian kita cari lagi di sini yang namanya hint. Hint. Oke, saya ketikkan saja ya di sini ya, hint ya. Nah, eh, kalau kalian diketikkan muncul hint-nya, nah kalau bagi teman-teman mungkin yang tidak muncul sama seperti saya hint-nya, itu nggak apa-apa, kita ketik manual di code-nya. Nah, di sini untuk ed panjangnya ya, kita tambahin Android, kemudian hint. Kemudian di sini kita masukkan misalnya input panjang. Oke. Kemudian berikutnya sama juga ya dengan yang lebar tadi. Nah, di sini ini udah ed lebar, udah saya klik, udah standby di sini. Kemudian di teksnya ini kita hapus name-nya. Oke, sudah hilang. Kemudian kita karena saya tidak ada hint-nya, maka saya ketik manual di tab code-nya. Sini berarti di sini input lebar. Oke, kita lihat desainnya. Nah, ini ada input panjang, input lebar. Dia abu-abu ya, karena abu-abu ini ya cuman sekedar informasi saja. Jadi nanti ketika kalian sudah memasukkan angka, input panjang dan tulisan input panjang dan tulisan input lebarnya itu otomatis akan hilang. Oke, kemudian untuk button luasnya, nah di sini karena buttonnya ini bakal kita jadikan sebuah trigger ya, bakal kita jadikan sebuah trigger. Nah, di sini sama kayak tadi, di on click-nya. Oke, kalau kalian ada on click ya, karena saya nggak ada on click di sini, saya harus ngoding secara manual. Di sini Android, kemudian on click. Nah, di sini kita kasih misalnya hitung luas, hitung underscore luas. Nggak apa-apa ya di garis merah, nanti dia hilang sendiri setelah kita gunakan. Nah, ini sudah dan luas. Oke, nah di sini kita set saja di sini bebas ya. Kalau kalian mau hapus ininya nggak apa-apa karena nanti kan sudah kita set untuk outputnya itu di main activity. Nah, sini bisa juga kalau kalian mau tulis boleh hasil titik dua. Tapi nanti hasil titik duanya ini nanti akan otomatis hilang. Oke, ini sudah input panjang, input lebar, button, kemudian ada text view hasil. Kita lihat slide-nya dulu. Oke, sudah. Kemudian untuk komponen P-nya udah sama ya, ed panjang, ed lebar, pt luas sama txt hasil. Sudah. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh menambahkan ini ya. Nah, tadi linear layout sudah kita rubah. Oh, maaf, ini untuk source code activity main XML-nya. Nah, ini kenapa saya kasih merah-merah, berarti kalian harus merubah ya ID-nya itu sesuai dengan ini. Untuk on click-nya sudah kita tambahkan, kemudian hasilnya sudah. Nah, kemudian berikutnya pada tab main activity di Java, ketikkan kode sebagai berikut. Oke, sama kayak yang tadi. Lanjut, ada studionya. Oke, di sini. Nah, di sini sama ya, karena tadi kita pakai edit text juga. Nah, di sini, nah otomatis ya, dianya ya muncul edit text-nya setelah saya tekan spasi. Kemudian edit text, kemudian di sini ada PNG eng tadi, kemudian ada lebar, kemudian ada text view ya untuk menampilkan hasil hitungannya. Nah, itu dia otomatis muncul. Kalau kalian tadi sini ya, saya praktekin lagi nih. Misalnya saya ketik teks, teks. Nah, ini tinggal kalian pilih, kemudian tekan tombol tab di keyboardnya. Nah, itu nanti dia otomatis text view di sini berarti hasil. Oke. Ya, kita lihat lagi slide-nya. Oke, udah sama. Kemudian kita akan menyambungkan antara widgetnya ini dengan variabel yang sudah kita buat di main activity. Oke, berarti di sini
Nah, di sini pertama kita buat panjangnya dulu ya. Panjang sama dengan edit text, kemudian find fill. Oke, kemudian kita sambungkan panjang tadi namanya apa? Namanya EDPNJeng. Oke. Kemudian untuk lebarnya sama juga. Oke. Sini ED lebar ya, sesuai dengan namanya. Kemudian untuk hasilnya, text view-nya, karena hasil di sini pakai text view ya, nih, berarti di sininya juga harus text view. Oke, itu sudah ada find view. Kemudian di sini ada txt hasil. Oke, sudah untuk menyambungkannya. Nah, kita lanjut ke slide lagi. Nah, di sini kita langsung membuat isi dari trigger si button tadi ya. Karena tadi kita kasih nama hitung underscore luas. Berarti ini kita langsung saja. Oke. Nah, di sini public void. Kita cek dulu ya tadi ya, yang buttonnya itu kita kasih nama apa untuk on click-nya. Nah, untuk buttonnya saya kasih nama hitung underscore luas. Berarti di sini saya juga harus tulis hitung underscore luas, harus sama persis ya. Kemudian di sini view. Oke. Kemudian baru kita masukkan variabel untuk menampung nilai dari panjang itu. Kalau di sini kita menggunakan angka berarti tipe datanya integer, berarti di sini integer int. Kemudian di sini saya tambah i depannya, i pnj. Kemudian sama dengan integer. Kemudian ada parse in. Nah, kemudian di sini ada ya panjang titik get text. Kemudian to string. Sama lebarnya juga. Oke, ini udah kita sudah menampung ya. Jadi nanti kalau user memasukkan angka di plain text panjang dan plain text lebar itu nanti akan ditampung di variabel i pnjm dan i lebar. Kemudian berikutnya kita akan buat satu variabel baru lagi yaitu untuk menampung hasil dari perhitungan si persegi panjang. Nah, di sini saya tulis variabelnya itu dengan nama i total. Nah, di sini kita langsung masukin ya, masukin rumusnya. Rumusnya itu kan berarti IPNJeng. Oke. Kemudian dikalikan dengan I lebar. Titik koma. Karena rumus dari si persegi panjang ini kan panjang kali lebar. Oke. Ini kenapa dia masih abu-abu kayak gini? Kalau masih abu-abu kayak gini, berarti variabelnya itu belum dipakai. Berarti kita nanti, nah di sini di hasilnya ini kan sudah ada ya, di sini hasil berarti hasil, kemudian set text, kita akan set text di hasil itu. Jadi ketika muncul, maka di sini kita lihat dulu ya, di sini luas persegi panjang adalah berarti luas persegi panjang adalah berarti di sini ada petik 2. Petik 2-nya ini akan diambil dari si I total. Berarti ini rumusnya ya, rumus persegi panjang kan panjang kali lebar. Karena kita mau hanya mengambil karena kita mau menampilkan hasil dari panjang kali lebar itu, maka kita cukup panggil si I totalnya ini saja. Nah, ini sudah. Oke, kalau sudah, kita coba running project-nya. Oke, di sini launch sukses ya.
launching aplikasinya sukses. Oke, nah di sini sudah ada ya input panjang. Misalnya kita mau input panjangnya 15. Kemudian di sini input lebar. Nah, itu ya. Kalau saya masukin angka tulisan hint-nya itu, di sini kan sudah ada input lebar. Nah, hint-nya itu akan otomatis hilang ketika saya memasukkan angka. Misalnya di sini saya tulis 5. Kemudian, nah ini buttonnya belum saya rubah ya namanya ya. Nanti kita rubah. Nah, ini button di sini harusnya hitung. Nah, di sini sudah ada hasilnya, luas persegi panjang adalah 75. Karena 15 kali 5 itu adalah 75. Nah, di sininya tadi saya lupa ya mengganti namanya. Nah, di sini button kita ganti dengan nama hitung. Nah, di sini ya di teksnya ya. Hitung pakai huruf besar aja. Oke. Sudah kita run ulang lagi. Oke, ini launch sukses, sudah berhasil ya. Nah, ini tinggal kita masukin tadi misalnya ganti deh angkanya, panjangnya 12. Kemudian lebarnya 5. Berarti ketika kita hitung, nah ini hasil ya, tampilnya di sini hasil. Ketika kita klik button hitung, yang muncul di sini yaitu adalah luas persegi panjang adalah 60. Nah, gitulah ya untuk menghitung persegi panjangnya. Jadi kalau nanti kalian mau menghitung balok, tinggal masukin saja nanti di sininya. Tinggal tambahin satu lagi plain text untuk menampung tingginya balok, karena di sini kan input panjang, input lebar, input tinggi. Kemudian di sininya kalian tambahin lagi, misalnya edit text-nya panjang, lebar, tinggi. Sininya tambahin lagi untuk tingginya. Di sininya tambahin lagi, dan di sininya tinggal kalian tambahkan rumusnya I panjang kali I lebar kali I tinggi. Karena kalau volume balok ya, kalau saya nggak salah ya, karena untuk rumus volume balok itu kalau saya nggak salah panjang kali lebar kali tinggi. Kalian tinggal masukkan saja rumusnya. Ini beda ya. Tadi kalau kita di yang di login tadi, karena tadi tipe datanya string, dia tidak membutuhkan integer parse in. Tapi karena di sini kita menggunakan tipe data integer, maka di sini kita harus parse dulu integernya, baru kita definisikan. Oke, itu untuk persegi panjangnya. Nanti kalian silakan praktek di rumah. Kita lanjut ke slide. Oke, ini ya, sudah sama tadi codingannya. Oke, hasilnya seperti itu. Ya, kita sudah sampai di akhir slide. Jadi, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menampilkan data string, kemudian menampilkan, menampilkan tipe data string, kemudian menampilkan tipe data integer. Jadi nanti silakan kalian coba dan praktekkan di rumah, karena ini bisa jadi akan menjadi lah kisi-kisi lah ya, ibaratnya kisi-kisi untuk kita UTS nanti. Baiklah, karena ini sudah sampai di slide akhir untuk pertemuan ke-6 kita, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.